Selamat sore milenial Malang, jumpa lagi dengan saya Mas Bandi Sabar Menanti. Ya pasti menanti masih terbaik lah untuk kalian semua ya. Ya masih live kita di ICC Malang. Kali ini kita pengen banget nih ngomongin apa ya, kita udah dikasih sama alam ini sebuah yang luar biasa, dari keindahan, kesegarannya, terus dikasih juga oksigen dan mungkin istilahnya kita bisa lah saat ini kita diskusi dengan alam. Ya, jadi tema kali ini adalah kita jaga bumi kita dan bumi juga akan menjaga kita. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih yang memang secara jadwalnya agak susah banget dicari dan alhamdulillah beliau bisa menyempatkan datang ke sini. Beliau adalah selaku aktivis pecinta alam ya. Nanti beliau akan cerita tentang dirinya seperti apa dan organisasinya seperti apa. Karena kali ini kita kolaborasi dengan Gimbal Alas ya, mungkin teman-teman yang sudah tahu yang di sini apa sih Gimbal Alas. Nah ini kayaknya beliau yang langsung jelasin. Oke, selamat sore Mas Ramko. Selamat sore Mas Bandi. Ya ini saya panggilnya Mas Leng aja kali Mas ya. Mas Leng. Tolong dong dikenalin sama teman-teman live IG kita ini, kan mungkin ada yang belum tahu nih siapa sih. Nah jenengan ini gimana Mas? Monggo silakan Mas. Oke, sebelumnya terima kasih dulu untuk Mas Bandi dan kawan-kawan di ICC telah memberikan waktu dan kesempatan ini, jadi kita bisa ngobrol bareng live IG. Jadi nama saya Trianko Hermanda, panggilannya Sleng. Kebetulan saat ini sebagai koordinator di Gimbal Alas Indonesia. Jadi Gimbal Alas Indonesia ini bukan organisasi Mas ya. Jadi kami ini adalah komunitas. Jadi yang terdiri dari beberapa personil dari beberapa organisasi juga yang berkumpul jadi satu. Kalau di sejarahnya kami dulu karena lebih banyak bertemu atau kumpul itu di bulan Agustus waktu pendakian memperingati upacara 17 Agustus itu di Gunung Semeru, karena yang di sini yang ikonik banget kan Semeru ya. Ada Kumolo ya. Ada surga yang tersembunyi. Nah, sekitar tahun 90 itu kami banyak berkumpul-kumpul di sana, teman-teman pecinta alam. Cuman waktu itu masih istilahnya masih bawa bendera masing-masing lah. Dari A, dari B, dari C. Mapala, kemudian OPA juga organisasi pecinta alam, jadi yang bukan dari mahasiswa. Kemudian juga teman-teman yang lainnya juga yang istilahnya bukan satu organisasi tapi memiliki hobi sama. Berkumpul bersama, cuman karena masih ada egonya masing-masing, masih bukan kuat, masing-masing belum bisa nyatu, masih terpeta-peta lah. Kemudian di tahun berikutnya di 91 Agustus 91 itu kami bisa guyub rukun semuanya, punya satu pemikiran sama. Ini kita harus jaga ini Semeru. Waktu itu sebenarnya bukan alam yang gede gini, Semeru aja. Karena bermain kita harus kita jaga, jangan sampai kotor, jangan sampai dirusak oleh pihak luar, jangan sampai macam-macam lah yang mereka inginkan saat itu ya. Nah dari obrolan-obrolan itu, oke, kalau memang kita berkumpul di sini nggak boleh kita pegang itu masing-masing. Kita harus terbuka jadi satu kumpulan ini. Akhirnya kumpul-kumpul ini lah, karena ya istilahnya orangnya satu itu kan ya gondrong-gondrong gitu ya. Terus kita pakai nama apa ini? Ini kalau nggak pakai nama ada Mapala A, Mapala B, terus ada namanya ini apa? Hanya kita menyebutnya komunitas Gimbal Alas. Jadi tapi memang maaf, tadi kan saya juga bingung nih teman-teman, Gimbal Alas ini berarti memang apa harus gondrong Mas? Kebetulan ya waktu awal-awalnya memang di dunia pecinta alam tuh memang rata-rata gitu ya. Kawannya gondrong bisa gitu ya. Kemudian ya suluh-suluh lah kayak semacam kayak gitu. Nah, kemudian ya mungkin karena lebih akrab, lebih mudah dikenal dengan nama itu ya. Mungkin nyentrik Mas ya. Tapi kalau di kemudian hari makanya memang yang kita inginkan jadi ini adalah moto kami juga. Jadi bagaimana hutan ini, alas ini tetap menjadi gimbal, jadi tetap alami. Ini yang kita. Oke, jadi alhamdulillah saya tadi ingat satu dari Mas Leng adalah tempat bermain kita. Wah ini Mas, ini saya terharu banget karena memang alam ini selagi sudah membuat kita istilahnya memberikan energi positif, plus ya tempat bermain seperti teman-teman yang suka alam Mas ya, seperti itu. Nah, terus habis itu selanjutnya dari sudah bergabung Mas ya. Terus akhirnya aktivitasnya Mas, selain yang memang teman-teman harus menjaga alam Semeru gitu. Ya, kalau di awal-awalnya ya waktu
tahun-tahun awal 91, 92, 93 itu memang lebih banyak bermain di Semeru. Jadi kami di sana biasanya pas Agustusan biasanya ramai. Upacara bendera ini menjadi semacam kewajiban bagi pendaki. Nah, otomatis kalau banyak orang yang berkumpul kan juga ada masalah yang ditimbulkan, yaitu sampah. Yang kita coba jangan sampai waktu pendaki turun ini kita ingatkan. Tapi kalau zaman dulu sebanyak-banyaknya masih normal ya. Jadi kita pendekatan masih bisa. Cuma ada beberapa oknum yang nakal, semacam mati edelwis, kemudian ya main di danau atau danau. Nah ini yang kita berikan sedikit punishment, jadi ada hukuman dari kami untuk memberikan efek jerah aja. Ya seperti itu. Jadi masih di lingkungan Semeru aja awal-awal ini. Kemudian di berkembangnya, jadi di Semeru ini dalam arti tidak hanya untuk konservasinya Semeru saja, juga di waktu ada musibah, jadi ada SAR ya, karena divisi kami juga teman-teman ini kan di Pencipta Alam, ada divisi SAR-nya juga, Search and Rescue. Jadi ketika ada musibah di Semeru mulai tahun 90 awal itu, kami selalu proaktif untuk ada kabar, ini ada kawan dari Bandung yang hilang misalkan. Tahun 96 kalau salah itu yang besar-besaran di sana. Kemudian 98 itu ada kabar, kebetulan banyak teman dari luar daerah, dari Jakarta, dari Bandung yang ada trouble di sana. Teman-teman Malang ini selalu berbondong-bondong ke sana, support di sana untuk pencarian. Nah, kemudian di berjalannya waktu mulai tahun 2000, 2001 itu mulai bergerak di tempat yang lain. Misalkan ada musibah di tempat lain, ayo masuk ini Semeru Papan ini, ayo masuk ini di kanan Pak. Mulailah bergerak, mungkin yang dekat dulu Kak Junos, Lirang, musibah gunung yang dekat-dekat di Arbopuro, di Rau, mulailah merambah ke sana. Jadi akhirnya digandeng teman-teman SAR juga ya? Akhirnya karena dilihat sebagai potensi, bukan kalau di SAR ini Basarnas. Basarnas bencana itu BPBD. Nah, karena kita yang paling dekat, istilahnya leading sektornya lah ya, yang paling dekat di wilayah itu adalah kita, maka yang istilahnya ketiban campur maju kalian. Kita seperti kita. Nah, kemudian semakin besar, mungkin yang menjadi bloggernya itu ya waktu 2005. Jadi waktu 2004 Desember itu kan tsunami Aceh. Itu bisa disebut bencana alam yang paling gede di era kita hidup sekarang ini, itu di tsunami Aceh. Nah itulah mulai teman-teman mulai bergerak ke Aceh sana. Ada teman-teman yang punya akses untuk kendaraan, untuk logistik segala macam, bisa teman-teman mulai bergerak ke sana. Kemudian di Agustus 2000, karena tiap Agustus kita kumpul ini semacam, kalau bahasa kami ini lebarannya Gimbala lah. Jadi sebutan kami ini Galia. Jadi Galia. Kampung kita, tempat kita berkumpul di basecamp kami, namanya Kampung Galia. Orang-orang pada kumpul semua. Galia ini kalau di komiknya Asterix ini ada desa kecil yang memberontak ke Romawi, kecil militan ngomong, nah itu Galia. Kami punya di komik Galia, Gembala Alas Indonesia Galia. Ada teriakannya Ale. Nah waktu Agustus 2005 ini kebetulan kita punya acara di sana. Kebetulan hostnya waktu itu Riani Jangkaru. Riani Jangkaru masih single, masih ting-ting, masih cakep lah saat itu ya. Dia menjadi idola. Kata saya dulu, saya pernah tahu idolanya Mapala Mas ya. Iya. Idola Pencipta Alam. Anak-anak Pencipta Alam selalu sih Pak bayangannya punya pacar seperti apa? Riani Jangkaru. Batik kan ya. Bayangan seperti itu. Nah kebetulan hostnya waktu itu Riani Jangkaru. Kami gandeng dengan Jejak Petualang waktu itu 2005. Kami ngobrol-ngobrol banyak. Sharing di sana, dan kebetulan karena itu teman-teman dari Aceh sudah pada balik ya, karena tugas di Aceh sudah balik. Agustus 2005 ini semacam reuni besar kami. Jadi yang habis tugas dari Aceh pada datang semua. Wah, kami bercerita. Dan itu kami pandangnya memang kalau kita hanya bermain di skut Semeru aja kurang. Kita harus mulai membuka diri untuk di setiap ada bencana, ada musibah, ada orang hilang, sebisa mungkin kita support sana, apapun itu bentuknya. Itu yang harapan kami seperti itu. Nah kemudian karena kami juga basicnya pecinta alam nih, jadi cinta alam, berarti kan ya kudu melestarikan alamnya. Mau semuanya ngurusi pas bencana atau kita bencana meneng-menengan. Nah ini kita mulai
aktif di dunia konservasi. Dan ada gaming juga mas, ada gaming juga ya. Ya, jadi di sini kita mulai aktif di pelestarian lingkungan. Yang paling bisa kita sentuh selain membersihkan sampah di gunung, ini juga pelestarian juga kan. Kita juga bagaimana kita bisa melakukan sesuatu. Kita tanam pohon yang mulai gencar tiap tahun, tiap musim hujan. Tiap musim hujan kita harus mulai melakukan. Pas karena pas musim hujan bisa nyiram di Solo mas ya. Iya. Kami nyiram betul mas. Ini soalnya Pak kejadian juga ini 2017 kalau salah. Oke. Kita nanam 1 April. Kita nanam 1 April. Pas musim kemarau, April musim hujan harus ya. Seharusnya masih hujan. Masih hujan. Nah, seperti sekarang ya, ini masih hujan. Coba 1 April kita nanam, kok dilalah kesannya Allah kok ya. Tidak musim hujan. Tidak musim hujan. Kita tanam sekarang seminggu depan tidak hujan sama sekali. Iya. Jadi hasil kita naik ke atas, Siram-siram. bawa gembok, bawa tangki macam-macam kita siram-siram. Semacam misi bunuh diri nih, Iya, kami benar. segitu banyaknya. Iya. Jadi memang seharusnya memang musim hujan adalah yang terbaik karena begitu kita tanam ini juga kekurangan kita ya. Iya. Tapi untuk monitoring waktu kita nanam biasanya dianggap sudah selesai. Iya benar. Ada euforia, rame-rame nanam, wah selesai. Nah ini harapan kita memang di kemudian hari teman-teman yang apalagi yang muda-muda ini setelah nanam ini seharusnya ada monitoring. Benar. Ya mungkin 2 atau 3 bulan Dari sekali. kontrol mas ya. Nah, jadi kita lihat sana, bagaimana pertumbuhan yang sebagian nanti mungkin bisa kita gantikan, Iya. sebenarnya disulami, Iya. kita gantikan, jadi ada regenerasi. Yang ditanam itu pohon-pohon yang memang ini mas ya, yang lebih berakar kuat ya mas ya. Secara langsung ini pohon-pohon apa mas yang ditanam sini? Kalau di, jadi gini, kalau di wilayah Taman Nasional, jadi itu harus tanaman TNT mas ya, Taman Nasional TNBTS, ya. TNBTS. Ya. Kalau TNBTS ini yang di wilayah Semeru ini sudah masuk wilayah Lumajang. Lumajang. Nah, ini kekuasaannya Pak Torik. Pak Torik, Pak ya. Torik. Oke. Ranupani ini adalah Ranupani. sudah masuk di Lumajang. Nah, di wilayah Taman Nasional ini tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di sana. Ya, jadi kita boleh menanam itu asalkan yang endemik aslinya sana. Jadi tidak boleh kita bawa dari luar. Misalkan aku kepingin kalau misalkan naik Semeru nanti bisa makan rambutan. Di Jamuran ditanam rambutan nggak boleh. Nggak boleh karena harus yang endemiknya sana. Nah ini beberapa tanaman endemik yang khas Iya sana, khas. itu sudah kita data dan mulai kita dapatkan bibit-bibitnya. Mungkin yang paling gampang diketahui juga di teman-teman semua itu adalah cemara gunung. Cemara gunung ini termasuk yang umum. Karena iya. orang kalau naik gunung ada banyak pohon cemara pasti di gunung. Iya, Nah cemara gunung itu termasuk endemik. Jadi di berbagai tempat di lokasi kita tanaman endemiknya adalah cemara gunung. Dan memang sudah sebelumnya itu juga ada banyak cemara mas ya. Ya, cuman cemara ini ketika ada musibah kebakaran istilahnya, termasuk yang cepat sekali cepat terbakar. Jadi karena ada minyaknya ya, Benar. jadi begitu terbakar langsung nyala. Dan waktu kebakaran terakhir kemarin di Semeru, jadi pendakian Gunung Semeru kan ditutup mulai tanggal 22 September. Jadi waktu itu jadi kebakaran hebat di Semeru. Ini faktor alam mas ya, bukan faktor human error. Saya tidak bisa mengatakan ini faktor alam atau human error karena tidak ada yang bisa kita buktikan di Iya, sana. iya, betul. Yang jelas terjadi kebakaran itu merambatnya. Jadi kalau bahasa Jawanya merantai, mulai dari atas, turun. 22 September itu yang terbesar di Ranggubolo. Jadi waktu itu sebenarnya sebelumnya itu sudah terbakar, area Semeru sudah terbakar. 22 September itu terjadi kebakaran dan pendaki yang ada di sana harus dievakuasi. Dari Gundolo mulai ditaruh di turunkan. Sejak itu sampai detik ini Semeru tutup. Jadi ada bakar itu Semeru ditutup, belum dibuka lagi. Mestinya kalau secara jadwal sudah dibuka mungkin karena coronanya juga ya. Iya, COVID-19 ini, wah ini semakin merembet, semakin lama nggak tutup. Yang terjadi seperti itu. Nah kemudian kita secara proaktif teman-teman, saya nggak menyebutkan hanya Gimbalalas, jadi beberapa kawan dari pihak lain pun juga bersama-sama dengan Gimbalalas proaktif ke sana. Ini tempat bermain kita, ini tempat kita cari uang. Banyak teman-teman kami yang dari Porter, dari Pak Jeep, ini kan
penghasilan mereka ini tergantung dari gunungnya, kalau gunungnya tutup yo, keamanan gimana? Kan ada pendapatan. Iya benar-benar. Mereka proaktif berangkat semua ke sana. Nah dan di sana kami melihat juga perkembangan betapa cepatnya kebakaran hutan yang terjadi di Semeru ya. Nah ini saya bisa menyebutkan bagaimana kalau pohon cemara ini terbakar atau pinus atau cemara itu yang bersama cemara gunung terbakar sangat cepat sekali. Kan ukuran nggak sampai 1 menit satu pohon bisa langsung habis. Gampang angin juga, ya. terus geser-geseran antara Ya. ilalang-ilalang itu mas ya. Luar biasa. Memang terus begini mas, dan ini juga saya agak apa ya, kadang memang jujur saya belum pernah naik Semeru mas, meskipun saya juga suka naik gunung, tapi memang pengen banget gara-gara itu mas. Ada sebuah sinetron nih, ada sebuah film mas ya, kawan nanti kita lihat film 5 cm yang baru kali film Indonesia yang sebelumnya mungkin ada Sogi ya, tapi nggak begitu diekspos gunungnya, cuman kalau 5 cm itu benar banget diekspos mulai dari naik ke bawah sampai ke atas ya. Ya, dan memang dampaknya luar biasa mas waktu itu mas ya. Setahu saya sampai teman-teman cerita kalau sampai kayak gunung yang dulunya sunyi, yang orang harus berdiskusi dengan alam, santai, rileks, sekarang itu kayak mall, itu benar mas ini? Ya ini Tidak itu mas ya? ini sebenarnya semacam kisah yang diulang-ulang ya. Banyak sekali yang pengen tahu sebenarnya seperti apa kejadian setelah pasca film 5 cm. Jadi memang ini memang kenyataan ya, realita. Jadi diulang-ulang bagaimanapun ya ceritanya akan sama. Memang yang terjadi seperti itu. Jadi perubahannya sangat besar sekali di Semeru ini. Sepanjang saya tahu, memang akibat dari film. Iya, dan baru kali ini mas ya, iya. Mas ya, luar biasa. Jadi yang dulunya memang hanya istilahnya murni pecinta alam, mendaki semacam itu ya, yang berkunjung ke sana, yang betul-betul ada passion untuk mendaki. Tiba-tiba gunung kebanjiran oleh para penikmat keindahan. Benar kita. Tapi nggak ada basic pecinta alam, nggak pernah latihan sama sekali, nggak pernah mengikuti yang namanya diklat training segala macam ya. Tiba-tiba langsung sepanjang melihat film itu langsung tertarik, keren. Apalagi ditunjukkan sekarang ada Instagram ya. Katanya tempatnya Instagramable. Benar. Kalau betul di sana nggak betul di sana nggak keren. Gitu. Benar. Dan itu memang luar biasa efeknya. Karena pada saat itu 2012 akhir ya, 2013 ini waktu itu ya kalau dari data gunung yang biasanya cuma kedatangan per tahunnya 7.000-8.000 orang Per tahun mas. per tahun, di 2013 ini menjadi 48.000. Astagfirullah. Itu kenaikan yang sangat luar biasa. Kaget pertama ini, kaget pertama. Selanjutnya di 2015 itu sampai mencapai kalau nggak salah 120.000. Jadi peningkatannya sangat baik sekali. Antusiasnya luar biasa mas ya. Itu banyak sekali. Dan itu akhirnya kita yang biasa di sana juga merasa cemas juga, wah. Kalau gunungnya menjadi semacam mall gitu. Juga. Karena dengan basic mereka yang para penikmat keindahan yang belum istilahnya mengerti lah bahwa kebersihan gunung ini harus kita jaga, harus etika ketika naik gunung seperti apa itu mereka belum ada sama sekali, sehingga betul-betul banyak ribetnya dengan mereka. Ada yang baru naik sampai Ranupkulo sudah sakit, bilangnya hipotermia, padahal waktu kita datangin kita cek ternyata mulai pagi dia nggak bisa tidur karena angan-angan betul-betul di sana dia nggak tidur sampai pagi nggak tidur, jalan kaki, lapar sampai sana bilangnya hipotermia, bukan hipo tapi ya lapar dan capek nggak tidur tadi, bilangnya hipo segala macam. Banyak sekali kasus-kasus semacam itu. Belum lagi sampah yang ditinggalkan. Ini pengalaman pribadi ya, saya waktu itu karena support teman-teman Taman Nasional, para petugas yang jaga sana yang kewalahan, saya sempat jaga di salah satu pos di bawah. Turun juga jalan-jalan ya? Ya, kita tetap support. Kalau yang rutin kan Agustus. Waktu itu kita lihat pembukaan gunung sudah ramai sekali. Dari pagi ini harus turun tangan. Nah ini pengalaman pribadi, waktu itu belum jam 8 kan baru boleh naik ini. Tiket itu mulai buka. Saya makan. Ada warung ini juga kenalan kami di Ranpan ini kan karena di sini kecil jadi kita seperti keluarga. Lagi makan sana sebelum jaga, tiba-tiba ada kendaraan turun datang. Jeep, bukan jeep, waktu itu Hais. Kendaraan Hais turun. Kemudian terdengar suara. Ini apa? Saat makan selesai, saya tengok. Karena yang turun ini calon yang mau mendaki ini,
dia bawa travel bag, semacam kayak di airport itu. Iya. Saya kan kebetulan ini cewek-cewek semua. Keren, guys. Pakai cantik-cantik. Keren guys. Kenapa kok tasnya kayak gini? Ini udah salah kapan nih? Ya saya nggak bisa nyalakan pendakinya juga. Ini yang agent travelnya ini juga ngasih pengertian juga. Gimana sih naik gunung? Mau mengadakan perjalanan yang ke gunung seperti apa? Ini kan harus dari sana, dari tahu, udah tahu juga. Dibantu mas? Ya dengan berat hati tidak boleh, karena Tidak boleh. bagaimanapun juga kan medannya nggak memungkinkan. Ya kalau waktu turun itu memang aspal, memang bisa ditarik tasnya. Tapi kalau waktu di jalan, kan loncat kan nggak masuk akal. Nah ini contoh-contoh yang terjadi di lapangan semacam itu. Ya karena kayaknya cuma ingin melihat alam aja dan tidak memikirkan teknis teknis di lapangan mas ya. Ya wajar sih karena itu. Mereka basicnya bukan dari alam, kemudian saat itu apa ya, semacam shock terapi. Iya, sing foto-foto di Ranu Kumbolo keren-keren. Aku harus foto di sana juga. Ini ya jadi semacam apa ya, trigger buat yang lainnya. Jadi dari film tadi yang saya nggak mau komentari filmnya, cuman respon masyarakat sama filmnya. Ini memang ngambil yang enaknya aja. Padahal di naik gunung prosesnya banyak sekali. Saya nggak mau komentari. Karena kalau di film tidak ada sebuah perjuangan untuk sacrifice naik gunung mas, cuman FPD aja. Yang disuk kan yang bagian bagus. Iya, FPD yang sorone, yang susahnya nggak ada. Padahal waktu prosesnya si ini sampai ke lengan begini, misalnya yang gede. Oh iya si itu yang awal sih. Itu yang awal porternya sampai 8 orang dia satu orang itu. Ribet sekali urusannya itu. Cuman waktu filmnya jadi kan bagian enaknya aja. Ini yang memang nggak bisa nggak dimengerti oleh para penontonnya. Jadi waktu launching, ternyata keren ya. Padahal sebenarnya kan Ranu Kumbolo udah terkenal mulai zaman dulu, bahkan zaman kerajaan sudah terkenal, ada batu prasasnya di sana. Cuma terkenal kan batasan kalangan tertentu mas. Ini yang jadi karena ada film tadi tambah sosial media semakin meluap ya. Jadi semua orang pun yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak ngerti jadi ngerti, yang penasaran ya jadi tahu. Nah, ini bisa dibayangkan ya, karena waktu itu belum ada pembatasan jumlah pendaki. Oh iya, kota belum ada ya. Kota belum ada, jadi masih bebas. Dalam satu hari di musim ramai ya, biasanya pas libur long weekend, jadi cuma tanggal merah, kami cuma tanggal merah, ini long weekend, kemudian pas liburan sekolah, kemudian pas libur lebaran atau Agustusan semacam itu ya, long weekend semacam ini. Dalam satu hari di Ranupane ini bisa terjadi penumpukan ribuan orang, bisa 2.000-3.000 orang dalam satu hari. Nah ini mereka berbondong-bondong beli tiket, tapi belum tiket online, mau naik ke Semeru. Padahal di satu hari sebelumnya ada rombongan yang ke Ranu Kumbolo sudah dengan jumlah yang sama, belum pun di sana. 2 hari sebelumnya ada kelompok yang sudah ke puncak, mau turun. Sehingga kalau pas malam itu rombongan atas, rombongan stay dan rombongan yang mau berangkat itu tampuk di Ranu Kumbolo bisa sampai 6.000 orang. Bayangkan ini kita bicara nggak usah sampah yang plastik atau macam-macam. Orang itu ini sampah kotoran manusianya. Oh siap. Bayangin dari 6.000 orang ini kira-kira bertelur berapa kilo di Ranu Kumbolo. Dan dengan arealnya yang kecil ini, iya juga terlalu besar. Ini kan bingung. Mau kalau terlalu sana takut, dekat dilihatin orang, minggir-minggir. Justru malah yang di pinggir-pinggir danau ini yang malah banyak menimbulkan bakteri E. coli. Bakteri E. coli. 2013 kami sudah ada kawan-kawan mencoba penelitian. Waktu kaget awal ada pertama, kok orang Kumbolo ini apa ini? Terus dicek. Ada beberapa teman yang mau ngecek. Dan memang ternyata bakteri E. coli di sana yang notabene lebih dingin, bakterinya di awal lalu ada, di mana bakteri E. coli ini dihasilkan dari kotoran manusia. Jadi bahaya juga kalau kita konsumsi langsung. Saya pribadi mulai 2013 sampai sekarang tidak minum air misalnya. Tapi sebelumnya memang dulu langsung aja. Biarpun ada teman ini nggak bisa kita pungkiri. Zaman dulu itu banyak teman yang habis dari puncak lari mandi. Oh iya. Waktu itu masih sedikit. Iya. Begitu 2013 begitu pendaki banyak. Ini Ranu Kumbolo kayak es cendol ini. Yang mandi banyak sekali di dalamnya. Itu sudah nggak sehat. Dulu yang
kita ketemu pendaki lain aja syukur, belum tentu kita ketemu selama pendaki. Begitu ketemu, ya mungkin awal tahun 90-an ya, 90 ketemu biasanya mengeluarkan notis. Dari mana? Dari Jogja. Ini nggak peduli di sana tuh cowok, cewek nggak peduli. Saya minta ampun, ada tuh nomornya. Nanti kemana-mana kalau aku mau ke Merapi, kalau aku mau ke Mampir, kalau mau ke Gunung Gede, ini rumahnya Bandung. Cakap ngomong ke sana. Ketemu sama sekali. Belum ada HP, masih ya nyaman lah kalau misalnya. Kalau sekarang justru malah sampai capek kita ketemu di gunung terakhir rapenya. Baru jalan ketemu disapa, mari mas, ketemu lagi, mari mas, sampai benar. Karena sangat banyak. Kalau dulu sedikit sekali, sehingga kita memanfaatkan Ranum Bolo. Saya nggak bisa mungkin zaman dulu teman-teman juga mari di Ranum Bolo. Zaman dulu. Tapi orangnya masih sedikit sekali yang di sana. Udah ini sedikit, jadi masih masuk akal. Nah, memang di film tuh diceritakan si Fedi Nuril langsung mandi jebur gitu mas. Ya, kalau kita seger gitu ya. Dan banyak yang niru akhirnya. Salah satu yang gitu itu. Iya. Kemudian ya ambil pohon itu dibuat bakar-bakar segala macam ya, semakin berkurang. Vegetasi di sana semakin bergul. Ini yang kita coba untuk misalnya hidupkan kembali pohon-pohon yang pernah hilang di masa produksinya film ini, kemudian di masa pasca film ini beredar, coba kita tanam lagi di sana supaya jangan sampai perubahan yang seperti sana terlalu ekstrim. Iya. Turi dan kemudian ternyata habis kan sayang. Ya, kecuali kalau dihabis semacam kemarin dia nggak habis sama alam. Iya. Kemarin memang tidak kita lah. Siap. Iya, jadi luar biasa banget guys. Memang Semeru ini punya daya tarik tersendiri dengan Ranum Bolongnya sehingga ya sudah, ya itu alam. Jadi memang sekali lagi alam ingin bercerita, orang pengen tahu dan akhirnya datang dan semua berucap syukur mas ya pasti kalau alam ya. Ya mungkin ada pertanyaan tim kreatif bisa dibantu. Oke, terima kasih. Wah ini mas ada pertanyaan mas, bisa saya bacakan mas ya. Oke. Yang pertama nih mas, dari saudara Bita nih, peran gimbal alas terhadap kelestarian lingkungan mas. Maksudnya maksudnya Dita ini mungkin dia juga belum mengikuti dari awal ya. Jadi dia pengen tahu nih dari gimbal alas tuh untuk kelestarian lingkungan seperti apa mas? Maksudnya ada penamaan pohon atau gimana gitu? Bisa dijawab dulu mas? Oke. Jadi mulai awalnya dulu kita mulai berhubungan dengan di konservasi itu kita memang lebih banyak di masalah penanaman pohon. Cuman areanya tidak terbatas di Semeru aja. Dan kita mulai patokan kita ya yang saya ceritakan tadi waktu musim hujan. Musim hujan paling enak karena istilahnya zero maintenance lah ya, jadi nggak terlalu parah lah kita. Itu kita tanam, tapi kita juga harus menguasai juga masalah ilmu perpohonan ini juga. Yang mau kita tanam jenisnya apa? Cocok nggak di lahan tersebut? Lahan tersebut apakah dan suatu wilayah tertentu misalkan Taman Nasional tadi yang saya ceritakan tidak boleh ditanami jenis-jenis yang di luar mereka, di luar endemik mereka. Kemudian tanaman ini kira-kira akan mengganggu nggak dengan tanaman yang sudah ada di sana. Beberapa hal semacam ini harus kita kuasai termasuk jarak tanam juga. Nah, mungkin dong kita tanam misalnya kita rencana tanam pohon mau ini ternyata jalan cuma 1 meter nanti kalau besar itu butuh 2 nanti nggak bisa. Jadi harus ada ilmunya juga ini. Ini yang kita lakukan. Nah selain masalah penanaman, kami juga untuk masalah kelestarian lingkungan ini kami juga salah satunya adalah pencegahan kebakaran. Nah, kebakaran karena dibandingkan yang kita tanam, kebakaran jauh lebih besar. Maksudnya kita nanam, pohon tumbuh, ini prosesnya lama sekali. Bisa sampai belasan puluhan tahun. Kebakaran cuma makan waktu 3 hari udah habis. Jadi begitu ada musibah kebakaran, kenapa teman-teman bisa langsung bergerak? Kita mencoba di sana. Kalau memadamkan langsung berat. Mungkin ada videonya. Video kemana? Sebentar. Ada di HP sih mas, coba nanti bisa kita tampilin coba. Bisa dibantu nggak mas ngambilin video ya? Dulu ya, mas dibahas dulu nanti tinggal di. Nah, waktu kebakaran ini, selain kita mencoba untuk memadamkan, jadi direct kita bertemu langsung ya. Kalau dekat dengan air, kita bisa menggunakan alat-alat yang untuk penyemprotan. Ya, kalau nggak bisa, biasanya kita bikin sekat bakar.
program yang depan, pasukan kita yang di depan ini memadamkan dengan alat seadanya. Biasanya ranting pohon yang kebetulan daunnya banyak menjuntai, kita pukul-pukulkan ya. Cuma tetap harus memperhatikan arahan segala macam, harus kita perhatikan. Dan pasukan kedua ini istilahnya preventif, bikin sekat bakar sebesar mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan bisa 4 meter kita bikin sekat bakar potong. Tapi misalkan enggak ya 2 meter dengan jarak yang 5 panjang. Dalam arti begitu tim pertama ini kalah, kami nggak mampu menghadapi besarnya api, kawan segala macam, terpukul mundur, ada sekat yang menghentikan. Oke. Ada yang backup kita ya. lakukan. Ada backup. Ini kita lakukan sama waktu di Semeru, kebakaran di Arjuna tadi ketemu teman dari kehutanan ya, bapaknya cerita, itu ternyata ini beralas ya. Itu pemadaman di Dia penasaran mas dari Asep tadi. Iya Pak, memang kami yang sudah ke sana. Jadi kebetulan waktu itu kami pemadaman di Semeru, Arjuna itu kebakar juga barengan ini. Teman-teman di Sakit Barat bilang, minta tolong kalau bisa turun ke arah barat. Oke. Begitu Semeru sudah mulai agak cool down, yang kemarin kita beberapa titik, kami bergeser ke semacam itu. Ya, ini masalah di kebakaran. Jadi kita tetap turun di sana. Kebakaran ini sangat besar sekali efeknya. Ini yang terjadi salah satunya di Ranupani. Jadi ini sedikit flashback ya. Jadi di Ranupani ini sejak 2014 itu mulai kesulitan air. Ada air. Meskipun di atas juga sulit air. Malah sulit. Justru malah sulit. Iya. Ada air di sana. Ada air diambilkan dari salah satu lereng Semeru, yaitu dari sumber Amprong. Yang airnya dari sumber Amprong ini turun ke Malang jadi Sungai Amprong. Nah, yang di Lesang Puro belakang itu panjang itu dari sumbernya dari lereng Semeru. Itu diambilkan, dibuat untuk dasar Ranupani dan Nagas. Nah, cuma ada momen waktu kebakaran di tahun-tahun sebelumnya yang membuat sumber ini mengecil. Salah satunya longsor, kemudian tanaman atau pohon untuk penyekat air ini juga semakin berkurang. Tidak ada penahan air, sehingga di sumber sekarang ini mengecil. Ini juga efeknya dirasakan oleh kawan-kawan di Ranupani. Nah, bertahun-tahun teman-teman di Ranupani kepingin dapat air, biasanya mereka ngambil beli di ton-ton besar itu satunya 150.000. Kalau keluarga kecil dengan anak 2 dengan kebutuhan rumah tangga aja 1 bulan cukup 1 ton. Tapi dengan keluarga besar, kemudian keperluan juga lebih banyak, kemudian punya hewan segala macam, ada tanaman juga, bisa sampai 4 atau sampai 6. Kalau dikalikan ini sangat besar, masih besar sekali. Nah, masalahnya ini beberapa kali dari pihak penguasa. Jadi kalau di desa Ranupani ini namanya desa Iklaf. Desa masuk dalam taman nasional. Ada taman nasional di sana. Tapi secara teritorial di pemerintahan dia masuknya di Lumajang, Kecamatan Senduro. Nah, beberapa tahun ini sebelum eranya Pak Tori, di masa sebelumnya ini air sangat kekurangan. Mereka mulai pengajuan air. Gimana ini airnya? 4 tahun itu hanya ada beberapa survei tidak ada solusinya. Hanya karena kami juga merasa bagian dari warga Ranupani. Nah, ini saya bicara kami ya, karena tadi pertanyaannya mbaknya pelestarian mbak Mas tadi mbak Dita. Nah, kami bergerak gimana kita support Ranupani ini, desa kita ini untuk mendapatkan air. Akhirnya tinggal sama nasional izinkan. Silakan. Kami punya aset sumber di sini, di wilayah mereka bisa digunakan. Hanya kita usahakan, kita upayakan, kita survei, kita bawa teman-teman kita dari para pecinta alam dari Mapala. Kebetulan itu teman-teman dari Mapala yang memang menguasai masalah geodesi. Urusan geologi gitu. Mereka punya alatnya juga, namanya total station, jadi kayak bengkur jalan ini. Tapi ini total station di situ dengan ada kornya itu. Kita keluar masuk jurang 2 minggu itu dari sumber air. Itu membuat jalur airnya dari Ranupani. Nah, kami bersambut ada teman-teman yang akan support kami, kebetulan ternyata kemudian pemerintah juga dengar dan pemerintah mengambil alih ini. Jadi karena nggak boleh di komunitas juga urusan air ini hanya hidup orang banyak ini. Pemerintah dong ya kan.
yang dari pemerintah, data kami serahkan semua, nah itu terlaksana. Di 2018 itu pemasangan air segala macam. Warga senang, kami juga senang, meskipun bukan kami yang ngerjakan, kami yang ngamiti, yang memulai dari awal, kami ikut sana, wah senang kami. Ini kumanan air lah, nggak harus beli lagi. Dengan sistem yang kita rancang dulu, bahwa air ini kalau cuma dibiarkan mengalir, tidak ada penghargaan nominal secara nominal kepada air, orang akan sembrono. Di rumah sampean misalkan, ada PDAM-nya ya, umpan juga bayar, di jalan terus los. Tapi karena ada meternya PDAM, kalau bisa matikan, seperti itu. Kita berlakukan juga di Rempang, kita minta harus ada penghargaan terhadap air. Nah, nanti kalau tempat ibadah, sekolah bagaimana, itu tetap bayar, nilainya kecil. Misalnya satu bulan cuma 5.000, misalkan. Ya ini tinggal sistem aja yang bisa kita. Nah mulailah sistem itu berlaku. Ya kok dilalah, ini berkaitan dengan misalnya dilalah. Begitu sistem ini mulai berjalan sampai sekarang ini yang sudah memiliki sambungan SR, sambungan rumah 303 rumah misalnya. Berarti sudah 3/4 dari warga Ranupani ini memiliki sambungan. Ternyata terjadi kebakaran. Begitu terbakar, debit air yang seharusnya mencukupi, ini efeknya langsung terasa, debit air yang seharusnya mencukupi satu desa Ranupani itu menjadi yang terakhir kami cek menjadi 1,6 liter per detik, sehingga hanya bisa cover separuh warga desa. Ini yang menjadi masalah sekarang, airnya malah. Tapi dari sumber awalnya ditemukan oleh teman tadi bagus mas ya, insya Allah. Bagus. Udah maksudnya debitnya tinggi gitu ya. Debitnya bagus. Tetapi setelah kebakaran ini, otomatis efeknya salah satunya adalah debitnya muncul. Dan yang merasakan adalah balik lagi ke warga. Nah, sebenarnya mereka sudah mulai senang ini, sudah mulai ada air yang mereka nggak perlu ngangsu jauh-jauh beli segala macam. Ternyata karena efek kebakaran ini betul-betul sangat terasa. Saya sendiri seumur hidup saya belum pernah melihat langsung ya efek kebakaran seperti apa. Ini yang terjadi. Nah ini yang kemarin kita coba kebetulan waktu Februari ini kita angen-angen, wah gara-gara kebakaran September ini atau Oktober ini akhirnya jadi rusak segala macam, kita angen-angen, ayo kita regulasi ulang. Kita namanya konservasi mata air, jadi penyelamatan mata air. Ayo kita harus menyelamatkan mata air, kita punya jalan seperti itu. Kali bersambut ternyata Taman Nasional juga punya program. Oh iya mas, kami juga mau bikinan kebakaran segini banyak, kita harus mulai tanam lagi. Ternyata kebetulan dari MK Lumajang, apalagi dengan sekarang digawangi oleh Pak Tauhid, dasarnya beliau juga visioner banget ya. Iya. Beliau, kami juga ada program besar ini. Nah kalau misalkan KB untuk program nggak melakukan dewi kan hasilnya program besar. Makanya kita coba kita kandingkan, gimana sih ini? Keinginnya orangnya seperti apa, ingin kita seperti apa, kita kandingkan, bisa nggak kita saling sinergi. Akhirnya bisa terlaksana dari tanggal 7 sampai 8 Februari kemarin. Kita mulai penanaman, mulai daerah kebakaran di kalau jalur ke Ranupani ada jalur yang turun ke Bromo, ke Sapana, ini namanya Bandengan. Mulai Bandengan terbakar sampai desanya Ranupani, semua wilayah yang terbakar itu kita mulai tanami. Kemudian ada tim khusus juga yang memang diarahkan untuk menanam bukan pohon besar, pohon kecil tapi yang penyikat air. Yang kita tanam adalah kecubung di sekitar mata air. Ini di atas mata air. Itu nahan sih ya. Ini yang kita upayakan untuk bisa memulihkan air secepatnya, tapi ya secepat-cepatnya tetap nggak bisa cepat juga. Karena ini proses alam yang dihancurkan, yang destroy by fire kan besar sekali. Kita gantikan dengan pohon ini pelan-pelan lah kita usahakan. Nah ada tim khusus yang memang khusus mata air. Ini kita siapkan supaya ya mungkin nggak tahun ini, mungkin tahun depan lah, apakah bisa airnya di airnya mulai naik lagi. Ini yang kita usahakan. Nah ini salah satu yang terakhir kita kerjakan, yaitu waktu regulasi dari tanggal 7 sampai 8 Februari. Itu sebelum si COVID datang. Ya, jadi Mbak Dita jelas banget ya, sudah jelas sama Mas Selain tadi bahwasanya memang yang dimaksud kelestarian lingkungan adalah mulai dari mencari debit air yang dulunya susah mas ya, alhamdulillah sampai akhirnya dapat, digoda lagi dengan kebakaran alam yang akhirnya berkurang lagi debit airnya, dan alhamdulillah sekarang dilestarikan lagi gitu mas ya. Itu luar biasa banget ya. Jadi kalau saya bisa bayangin
wah ini kayaknya kerja nggak sembarangan mas, nggak ya nggak semua orang bisa dan memang harus pakai hati dan memang sosialnya harus kuat banget nih. Oke mas, kita tanya lagi mas, ini dari Mas Samsul mas, ya dampak COVID-19 terhadap lingkungan saat ini, maksudnya ini apakah di lokasi wisata Semeru sementara ditutup mas, apa memang tetap buka maksudnya gitu? Ya. Tadi sedikit kita singgung ya, Iya. mulai kebakaran tanggal 12 September itu sampai sekarang belum buka lagi. Jadi selain karena kebakarannya sudah selesai, ternyata nyambungnya dengan COVID ini. Ya. Efeknya ya gunungnya tetap nggak boleh dibuka karena seluruh taman nasional di Indonesia ini memang diinstruksikan tutup. Bahkan di Leuser ini pendakian jarang sekali, bahkan 1 tahun paling cuma ada 2 kali pendakian, 2 grup yang. Karena badannya juga nggak mudah mas. Dia terpanjang di Asia Tenggara. Jadi kalau mendaki sana paling nggak butuh 14 hari, 2 minggu. Padahal kan itu kan jarang itu orang ke sana. Dan tetap aja ditutup. Leuser itu nggak boleh ada. Jadi memang tutup semua. Nah efeknya ini mungkin sedikit agak besar ya. Efek dari COVID itu bagaimana sih? Kalau di bumi ini sangat terasa sekali. Mungkin di berita pernah baca ya, ada penelitian dari NASA, lubang ozon yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini ozonnya jadi bolong, akhirnya mulai menutup. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian di Thailand ada satu pantai, kawanan penyu belimbing ini sangat peka. Mereka kalau mencium aroma manusia di bau manusia, mereka biasanya nggak merapat dulu, mereka akan menjauh. Di Thailand ini penyu belimbing malah semakin bebas untuk bertelur. Itu luar biasa. Penyu belimbing ini penyu terbesar di dunia. Jadi kalau keluarga reptil dia nomor 4 kalau misalnya setelah beberapa buaya dia yang paling besar. Ukurannya memang jumbo dan dia agak sensitif terhadap manusia. Kalau di Jawa Timur pun di Sukamadi biasanya mereka mendarat untuk bertelur. Nah ini di Thailand kita mendapatkan kabar penyu saking sepinya nggak ada wisatawan, senang dia. Waduh aku bisa bertelur di mana-mana. Sehingga sampai ditemukan dalam satu garis pantai 11 titik lokasi penyu itu bertelur. Salah satunya. Ada sekali telur buahnya langsung mas. Iya. Bisa ratusan. Kemudian mungkin pernah baca juga di Amerika sama Italia, di sungai itu yang biasanya ikan ini jarang tampil, bisa keluar ya. Setelah masa COVID nggak ada yang membuang kotoran ke sana, nggak ada aktivitas di sungai segala macam, ikannya mulai keluar. Di sungai di Amerika sama Italia mulai membaik lah. Ini efeknya nih. Ya memang kalau kita ngomongin dampak COVID ini plus minus ya mas. Kalau plusnya buat alam, minusnya mungkin buat manusia. Manusia, apalagi yang para milenial yang biasanya kalau mau pergi-pergi, mau kemana? Mau feeling good. Gak bisa semua sekarang. Good sekarang. Iya, lockdown semua. Iya. Jadi kita Samsul untuk saat ini alhamdulillah sepakat semua kawasan wisata alam termasuk di Semeru sementara tutup dulu mas ya. Ya, betul. Tapi dari sisi awal selain bahwa saya semenjak kejadian kebakaran hingga COVID-19 ini. Oke, ini mas ada yang mengerti ini mas. Bagaimana peran pemerintah dalam pelestarian lingkungan saat ini? Dalam arti mungkin gini mas. Maksudnya di sini dia menanyakan setelah dari Gimbal Alas ini apakah pemerintah juga tergerak mas? Ini dari Ning Susi nih mas. Gitu. Jadi maksudnya dia adalah apakah Gimbal Alas ini mungkin menjadi contoh pemerintah hingga pemerintah akhirnya juga ada peduli gitu mas. Itu terbukti nggak mas? Jadi gini, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri kan memang sudah banyak yang bergerak ya. Di zaman era sebelumnya pun ada program penanaman 1 miliar pohon segala macam itu sebenarnya dari pemerintah sendiri juga ada program. Cuman pelaksanaan di bawah ini kan yang macam-macam. Nggak bisa kita nunjuk pemerintahnya nggak bisa semua. Di bawah itu memang ada beberapa aplikasi yang implementasi yang berbeda. Dengan yang kami lakukan ini, contoh ya tadi yang saya ceritakan masalah air. Jadi pemerintah sebenarnya sudah tahu di depannya ada masalah air. Maka melayangkan surat, perangkat desa laporan, 4 tahun sudah ada progres. Tapi ketika kami bergerak di sana, ya ini bukan kami menyombongkan diri ya, kami melakukannya karena kami merasa sebagai warga juga. Kami ketika melakukannya menjadi trigger, loh kok ada kok
komunitas yang bergerak di sana. Betulnya isi nih Mas ya ini. Kata aku ini. Iya. Aku dipanggil lah kami. Panggil kami diperkenalkan dari teman-teman dari namanya Kawan Strategis WPWF Pusat Jakarta. Nah mereka menanyakan masalah ini. Nah mereka berkeinginan mulai untuk take over ini kegiatan ini. Bagi kami alhamdulillah syukur. Iya. Karena apa? Kalau kami yang kerjakan sendiri juga akan belepotan dananya maksudnya. Iya, betul. Tapi dengan pemerintah ini kan bagus sekali. Iya. Maksudnya kami cuma sebagai triggernya, mereka yang bergerak. Iya. Oke, bagus ini. Nah, kalau di masalah kelestarian lingkungan lainnya, banyak sekali. Ini nggak hanya di gunung hutan ya. Ada teman-teman kami juga bergerak. Contohnya ada salah satu bagian kami, ada kawan yang bergerak di Malang Selatan. Dia melakukan kampanye terakhir yang ada di Malang. Jadi untuk hutan lindung di Malang Selatan ini yang terakhir harus kita perhatikan karena misalnya tempatnya ada elang Jawa, ada lutung, kemudian ada harimau juga. Nah ini karena ya mulai dirambah orang remaja dengan proyek-proyek nasional segala macam ini mulai gradasi. Nah ini teman-teman juga ada yang bergerak di sana. Jadi teman ini kebetulan juga di Balalas karena kami cuma komunitas ya dari organisasi lain banyak bergabung dengan kami. Dan kami juga support sama teman di sana. Pengen apa? Ada kegiatan apa? Selama bisa, oke kita jalan bareng. Sana ada penanaman koral, jadi terumbu karang. Nah, kalau kita ngurusin gunung semua, siapa sih yang ngurusin laut? Ada teman-teman juga yang ada juga teman-teman yang ngurusi kars. Jadi dia di sana masalah gua-gua di sana juga ada yang expert di bidang masing-masing. Jadi kita support, kami hanya mengumpulkannya. Nah, teman-teman ini menjadi trigger-trigger di masing-masing wilayah. Biasanya pemerintahnya yang kalang kabut, kok harus bergeraknya ini. Mereka juga harus tampil dong. Nah, ini yang kami harapkan memang terjadi sinerginya. Ya harus memang harapan, memang ya mama mungkin karena juga di samping terlepas pemerintah juga program banyak Mas ya. Mungkin dia juga memulai juga bingung, makanya mungkin harapannya komunitas seperti Kebenaran sih yang bisa mensupport ya Mas. Seperti kasih contoh dulu lah baru terusin gitu. Nah jadi memang di beberapa tempat sudah dikasih seperti itu. Ini penguasa ini baru, maksudnya pimpinan saudara ini baru, tidak mengenal daerahnya. Dia mau melakukan apa-apa kan otomatis harus dapat informasi. Benar. Ya, nah, dia pindah dari suatu lokasi A misalkan ya, waktu di B kan dia ada. Nah kami yang sudah dari sana, istilahnya kami bukan mengguru, tapi kami seperti itu Pak, kan menunjukkan yang bisa dilakukan seperti apa aja. Ini juga dengan pemimpin yang bagus ya, ini balik lagi semacam di macam ini kan. Pak Tony kan visioner, pengen bangun Kerampan ini menjadi desa wisata istimewa unggulan, wah paling keren kali. Mungkin ada beberapa yang menjadi sulit dilakukan karena ini desa ini kelak di dalam taman nasional, beberapa aturan yang tidak boleh. Tetapi beliau ini dengan mengadakan public hearing, kami diajak ngobrol, kami dirangkul. Ini gimana sih? Dari Malang, dari kami ini memang banyak orangnya di Malang, memang lagi kami rumahnya di Malang. Kami diajak ngobrol, kami sharing di sana, dan beliau dengan pemikiran terbuka bisa menerima. Oh, berarti nggak boleh seperti ini. Oh, seperti ini. Ini bagus kalau ada pemimpin yang bisa melakukan, bisa menerima informasi dari luar, bagus. Bukan berarti dia menjadi lemah karena disetir sama beberapa pihak. Dia bagusnya karena dia menerima informasi yang benar. Jadi dia nggak mentah-mentah aku pengen A, harus A semua dan seperti itu. Ini harapan kami pimpinan-pimpinan daerah di seputar sini, terutama di Malang ya, ini harapan saya juga di Malang bisa menerima hal seperti itu. Yang kecil aja, misalkan mau melakukan misalkan perombakan. Nah, ini pernah terjadi di Malang. Hutan kota Malabar. Tiba-tiba mau jadikan taman kota. Ini konsep yang berbeda. Hutan dengan taman ini beda sekali. Nah, ini terjadi banyak permasalahan bentrok sana sini karena ya kepentingan penguasa ini kepingin menjadikannya seperti ini, tidak mau mendengar dari kawan-kawan yang paham.
Jadi yang terjadi banyak gesekan di sana. Kita ada sponsor, ada orang ketiga. Iya, betul. Apalagi kita sudah menerima panjel lah istilahnya. Itu kan repot nih. Iya. Kami konsisten untuk menjaga ini jangan sampai. Iya. Oke, dirubah sedikit boleh. Tapi konsep utamanya hutan harus tetap hutan. Ini contoh lah, contoh kasus di Kota Malang. Harapan kami di Malang juga akan terjadi seperti itu. Yang mau melakukan kegiatan yang berbau isu-isu lingkungan ini setidaknya teman-teman yang basicnya dari alam ini, lingkungan ini yang mengetahui tentang lingkungan ini diajak ngomong lah. Iya. Seperti apa? Jangan satu pihak aja. Iya. Terus ini saya juga mau nambah sendiri Mas, kayak pribadi mengenai air ya. Saya juga terusik sih. Terus sebelum saya ke di sini kan saya bekerja di perusahaan air minum juga. Memang dampaknya luar biasa Mas. Apalagi industri air minum ini kan bahan utamanya kan air ya. Jadi saya baru tahu bahwa saya setiap tahun pemerintah waktu itu kan perusahaan saya ikut di area Pasuruan. Jadi pihak Pasuruan itu bergerak melalui ya lembaga saya lupa apa waktu itu. Pokoknya yang penting dia bergerak di masalah penghijauan di lereng Gunung Arjuna, ya kan. Ada sebuah KMK lah seperti itu kan. Jadi setiap perusahaan itu diberikan tawaran bibit waktu itu bibit tanaman, tetapi tanaman yang bisa dikonsumsi Mas. Ya kayak pete, kemiri, duren, nangka, apukat. Kenapa? Kalau dikasih bibit yang sifatnya kayak pohon jati, pohon mahoni, pohon itu ditebang. Nah, jadi akhirnya kita sepakat dengan warga, awakmu tak kayak bibit yang bisa konsumsi, tapi tolong ojo tebang, jokoan. Biar artis sisa di bawah ini biar terjaga. Karena selama ini perusahaan saya juga ambilnya juga pakai istilahnya ngebor di dalam tanah dengan kedalaman berapa meter, harapannya ya dari atas kan Mas seperti itu. Ya. Akhirnya ketika itu saya melihat sumbangannya luar biasa banget, satu bibit itu Rp5.000. Jadi saya itu beli kurang lebih sampai 500 juta Mas menimbang itu, karena dia merasa ya ini modal saya air ini. Jadi dibelikan bibit itu kita sering masuk di atas, seperti itu memang saya lihat juga kondisinya di atas tuh yang seharusnya ada istilahnya ada 8 titik air, sekarang menjadi 4 Mas. Jadi habis itu Mas. Jadi dan di bawah sendiri kan banyak banget perusahaan air minum merek lain juga. Jadi semua berharap dari atas di atas. Nah, makanya dari itu akhirnya saya kepikiran, wah berarti memang harus benar-benar dipertahankan nama air yang di atas ini biar di bawah juga kebagian. Kalau di atasnya nggak ada air, bawah juga repot gitu loh. Jadi akhirnya kesimpulannya adalah ya itu, jadi setiap tahun mesti selalu ada semuanya manipulasi bibit pohon yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjaga, kita juga terjaga. Nah, jadi memang luar biasa air dampaknya Mas. Iya. Jadi memang dari cerita dari Mas tadi saya juga sempat ingat bahwa saya memang air ini sudah sumber daya alam yang memang harus wajib ada ya Mas ya. Gitu ya. Oke, ini satu lagi Mas, pertanyaan Mas cukup bagus banget ini Mas dari teman-teman Malang Mbak Wina nih ya. Cewek lagi Mas, banyak cewek nih kita. Gimana cara-cara untuk muda-mudi ya yang ingin bergabung dengan Gibal Alas. Nah ini Mas, jadi ini mungkin Mas Ren juga bisa dari generasi di sini Mas, bisa menyampaikan, ya apa ayo gabung ini caranya ya, monggo silakan Mas. Jadi di Gibal Alas memang tidak ada open recruitment ya. Jadi nggak yang langsung buka ada semuanya dibuka pendaftaran Gibal Alas, nggak ada semacam itu. Jadi biasanya kami mengajak berkegiatan bareng. Iya. Jadi semacam kalau tahun-tahun sebelumnya di Ranupani ini ada danau Ranupani ya. Itu yang dulunya luasnya sekitar 7 hektaran karena sedimentasi. Jadi dari bukit yang sudah ditebangi tadi dia lumpurnya masuk. Akhirnya menjadi kurang lebih 4,73 hektar. Dia mengecil karena sedimentasi. Kedalamannya tinggal 3-4 meter. Nah, tanah yang masuk tadi membawa pupuk dan membawa juga tanaman lain yang seharusnya tidak tumbuh sedikit. Namanya Serbinia molesta. Semacam apa Mas? Bunga kayak gagang. Oh gagang. Tumbuh di atas air. Sampai danau itu tidak ada sama sekali. Jadi kayak lapangan golf itu semua. Ketuprak. Tidak ada. Kalau kita biarkan, estimasi kita dalam 9 tahun ke depan, danau Ranupani tidak ada. Jadi unik nih. Kemana ke Ranupani tapi nggak ada danaunya. Ranu itu kan artinya danau. Nanti nggak ada. Karena memang sudah rusak tertutup ini. Nah kita mencoba untuk membersihkan. Nah di momen semacam ini kami memanggil relawan ya. Iya nyemplung barang, enak adem, kenapa dari kulkas 7 derajat ini.
Nah kita akan manggil teman-teman ini. Banyak sekali yang datang sampai Oke, 700 secara mas, informasinya secara online juga. Jadi ada sementara ini juga kami kerjakan ya. Iya. Biasanya di grup Facebook ya. Kami umumkan sana, kemudian dari WA ini sharing banyak sekali, ada banyak yang datang daftar. Iya. Kami berkegiatan di sana. Contohnya itu bersih itu. Sama macam kayak reboisasi kemarin kita juga sinergi dengan teman-teman dari Kibalalas dengan instruksi dari yang karena yang memegang wilayah di sana adalah pihak Taman Ancol dan Pemkab Lumajang, mereka yang misalnya kami bersinergi dengan mereka. Diumumkan ya nanti seperti ini, oke kita siapkan apa kita siapkan untuk setelah ini. Ayo daftar ya, daftar ke kita bahkan kita siapkan untuk daftar ke ABC nih. Salah satunya teman dari Mapala karena banyak digandeng teman-teman yang muda ini adalah mahasiswa. Kemudian ada yang dari kami sendiri Balas, kemudian ada dari volunteer di atas di Semeru, dari Safar juga ada Cahyo. Ini nomor telepon yang bisa dihubungi. Monggo silakan daftar ke sini. Nanti kita kumpulkan database-nya. Ayo monggo. Ya, itu Bang itu caranya. Jadi Bang ini harus perlu dulu gimana alas dulu. Gimana alas mas ya? Gimana alas ya? Jadi nanti di situ banyak informasi yang secara langsung menjadi rekrutmen. Tapi awal dari relawan dulu mas ya. Iya. Karena kita mantaunya dari situ. Benar. Jadi kalau kalian sudah datang di relawan, ikut aktivitas, berarti udah tahu nih seperti ini yang bisa dilakukan teman-teman alas. Oke. Ya. Tim kreatif masih punya waktu kita untuk online? Kurang 5 menit ya? Oke. Pas, jadi kita memanfaatkan 5 menit yang tersisa ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang baru join di live kita, dia mungkin masih belum tahu nih mas apa namanya istilahnya gimana lah dan mungkin dalam waktu yang sisa ini bisa mas selain kasih semacam apa ya closing statement lah, jadi kejelasan intisari dari bahasa kita tadi mungkin. Jadi sedikit biar mereka juga ternyata seperti ini. Mungkin lebih jelas lagi kalau mereka memang ingin tahu bisa perlu ke Kibalalas atau mungkin bisa DM di kita atau di mas selain juga ya kan. Itu seperti itu. Monggo mas kan. Jadi seperti yang saya ceritakan awal tadi ya, di lagi nih teman-teman ini biar sekedar komunitas ya. Iya. Kemudian kebetulan basicnya adalah para pecinta alam dari Mapala, OPA, kemudian dari Sispala, dari teman-teman SMA juga banyak. Jadi para anak muda juga berkumpul bersama kami, cuman berkegiatan bareng lah istilahnya kami. Karena basicnya dari pecinta alam ya wajib dong kalau kita juga harus menjaga alam. Apa sih yang bisa kita lakukan waktu menjaga alam ini? Nggak hanya sekedar jadi pemungut sampah di gunung, kita bukan jadi pasukan gunungnya gunung. Memang ada event-event yang kita bersih gunung ada. Kita menjaga ini lebih penting, memberikan edukasi pada teman-teman pendaki, kemudian kita melakukan reboisasi tanaman karena harapan kita nanti ke depannya pohon ini yang kita tanam ini bisa menjadi bank oksigen gitu. Jadi mungkin sudah sering tahu ya, kita tanam satu pohon ini kita bisa support untuk berapa nyawa 2 orang. Satu pohon 2 orang. Nah kalau kita bisa nanam ya misalnya 1 orang bisa menanam 10 pohon berarti kan lumayan lah banyaknya kita ini yang kita lakukan. Kemudian juga kita melakukan penyelamatan mata air karena air sangat penting sekali. Orang bisa hidup tanpa rokok, tanpa makan, bahkan kalau tanpa makan ini mundur seminggu pun makan bisa tetap air bahaya sekali. Hampir mirip dengan oksigen dia, di bangun oksigen. Kemudian ada juga yang menarik mas, air the next oil mas. Jadi bahwasanya air itu bisa menghasilkan oil di depannya gitu kan gitu. Seperti itu karena saat kita sudah nggak ada air, kita mau ngapain? Apa yang masa kita mau minum bensin? Ini nggak tergantikan. Makanya ada program kita bagaimana kita harus menghormati air ini dengan nominal uang. Contohnya yang kita lakukan ya, jadi harus bayar. Kalau aku mau kait bayar, jangan dibuang-buang dan sia-siakan. Ini yang coba kita lakukan ya. Kemudian tadi di konservasinya di tanaman sudah tadi. Kemudian di program-program kita untuk bersih-bersih, misalkan seperti di danau, di tempat yang lain yang bisa kita lakukan untuk konservasi mata airnya juga. Kalau di tempat-tempat bencana kita juga ada pengalaman yang waktu di Lombok, di Palu. Jadi waktu ada bencana nih semacam kayak di Lombok, di Palu ini kan waktu gempa, ini sumber air bisa berubah sehingga dulunya ada mata air, tiba-tiba nggak ada mata air. Nah ini juga perlu kita perhatikan waktu kita menjadi relawan bencana ini, kita juga harus ada pemahaman masalah air juga harus kita samperin di desa ini. Oh betul air semacam ini sumbernya dari mana, ini kita harus paham juga karena penting sekali. Nah beberapa hal inilah yang harus kita lakukan. Nah ini teman-teman muda yang ada sekarang ini memang harapan kami
mereka lah menjadi ujung tombaknya. Kami yang istilahnya yang pernah mendahului, bukan mendahului meninggal, maksudnya yang berakhir sesuatu lebih dahulu, ini yang akan membagi ilmunya buat adik-adik. Jadi memang seperti tema kita memang benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi kita jaga bumi dan bumi jaga kita Mas. Betul. Jadi memang poin-poin yang sudah disampaikan dari oleh Mas Leng bahwa saya memang bisa kita menyadari dari COVID-19 ini, COVID-19 kita belajar ketika manusia tidak serakah, tidak rakus terhadap alam, aktivitas mulai dikurangi, polusi dikurangi, alam mulai membaik. Jadi seperti saya ceritakan ada penyu belimbing yang bisa bertelur di tempat pantai yang ozon juga udah mulai ozon yang dulu bolong jadi tertutup karena pabrik-pabrik mulai libur semua. Iya benar, luar biasa. Jadi sangat penting sekali kita memperhatikan alam ini. Untuk teman-teman yang muda-muda ini bisa belajar dari sana bahwa memang alam ini sangat terpengaruh oleh manusia. Kita dapat melakukan hal-hal yang kecil. Contoh tadi sama Mas Bandi sudah disebutkan, misalkan untuk membuang sampah jangan sampai sembarangan. Mungkin sempatin untuk dikantongi dulu atau taruh di tempatnya. Kemudian mengurangi penggunaan jenis plastik, sampah-sampah plastik dan contohnya semacam itulah. Untuk teman-teman muda, saya harapkan mulai terbuka pikirannya, meskipun ini bukan hal yang populer dilakukan anak muda, tapi setidaknya kita melakukan untuk lingkungan kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Luar biasa Mas. Ya alhamdulillah memang kalau kita ngomongin alam dan kelestarian cukup panjang Mas waktunya, tapi setidaknya dari waktu yang tadi kita ngomongin cukup banget jelas bahwa saya memang kelestarian lingkungan itu harus kita jaga. Tema yang memang cukup banget bagus untuk bahas sore ini, jaga bumi. Kita jaga bumi, bumi jaga kita. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensinya sudah stay di live kita untuk kita saling berdiskusi ya Mas ya, menjelaskan tentang alam ya untuk masyarakat yang sudah menonton kita. Terima kasih Mas, mari kita kasih salam buat teman-teman Mas. Oke, terima kasih, sampai ketemu Salam lestari. Salam lestari, sampai ketemu di selanjutnya. Mari. Alhamdulillah.